Dia jujurnya sekarang dia bilang, jujur ya dek, dulu kalau adik nonton Pendi Aceh itu abang geram kali pengen pecahkan handphone, pengen kalau jumpa si Pendi abang bunuh lah itu gara-gara dia adik kayak gini katanya. Itu tadi Apa yang yang saya abang bilang, sampaikan waktu itu? akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Tak Ya. seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ bang, jujur aku sampai nangis. Aku mikir, ini orang Aceh ya, dilahirkan Islam. Dia tahu mana jalan yang benar. Kenapa aku lahir di Kristen? Imanku kujual. Dari mulai Bang Pendi bilang gitu, beneran aku nangis. Besok pas buka handphone, video abang lagi yang lewat, abang ingatkan lagi ayat itu. Itulah yang membuat bang semangatku berkobar lagi. Itu anak saya paling besar bertobat di 2019. Umur berapa kak? Anak, Yang ya waktu itu. anak waktu itu tobat kalau nggak salah umur 18-an gitu ya, tamat SMA. Oh sudah remaja ke dewasa berarti ya. Iya, 17 entah Lanjut lanjut. 17 18 gitulah. Terus mulai lagi saya injilin, setelah anak bertobat mulai lagi saya injili terus, berharap bisa gitu. Ternyata nggak tembus ke ayahnya, yang ada kita tiap hari berantem berantem terus. Setelah berantem berantem terus, udahlah capek gitu kan, asik berantem, yang ada dia mulai ngusir. Ya udah kalau sampean mau pergi pergi aja, nggak usah pulang-pulang lagi katanya gitu. Padahal cuman mau minta ibadah. Tapi puji Tuhan di tahun 2021 mulai lagi nih api semangatku menyala karena nonton channelnya Effendi Usman, Di. Injil Habaget. Oh ya. Di Injil Habaget waktu itu, kalau Bang Pendi bisa ingat, itu aku pakai akun suami, nama asli suami asli gitu, nama aslinya suami, inisialnya CH kalau Bang Pendi ingat. Aku selalu minta Bang Pen minta doanya buat pasangan, aku nggak bilang suami tapi buat pasangan. Ya, 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 ya. Mulai terbakar lagi semangatku dari semua cerita Bang Pendi, penjelasan Bang Pendi tentang kekristenan, mulai semangat kembali. Terus aku mulai berani lagi ngomong ke suami, ini loh Bang, ini murtadin loh. Sampai waktu itu ya dia bilang apa? Dia jujurnya sekarang dia bilang, jujur ya dek, dulu kalau adik nonton Pendi Aceh itu abang geram kali pengen pecahkan handphone, pengen kalau jumpa si Pendi abang bunuh lah itu gara-gara dia adik kayak gini katanya. Tapi kalau sekarang puji Tuhan bang, kami tunggu kali ya bang. Wow. Itu suami betul-betul sempat dia ateis ya, 4 4 5 tahun dia ateis gara-gara nonton abang. Dia mulai cari tahu, dia mulai semua dia cari tahu, Siti apa Fatimah Sa'dia, baru-baru ini Raja Debat, terus semualah. Siapa itu, Edis TV ya, suami Ya. paling suka lihat Edis TV. Kalau aku sampai sekarang karena Bang Pendi yang menyalakan api semangat tadi, Bang Pendi tetap kutunggu gitu. Terus aku bilang sama suami kalau mau belajar, belajar dari para murtadin. Jadi kita bisa cepat pinter gitu. Terus lama-lama setelah ateis 4 sampai 5 tahun ya, suami memutuskan untuk dibaptis. Itu Bang Pen, kita Itu. kan setiap hari berantem. Kita setiap hari berantem. Jadi aku udah nyerah, aku doa. Itu waktu detik-detik terakhir ya, mulai nggak mau lagi debat sama suami. Aku bawa dalam doa, aku cuman bilang sama Tuhan, Tuhan aku nyerah, sudah aku buat segala macam yang menurutku terbaik, tapi nyatanya tetap nggak bisa. Tuhan aku cuman mau pulang dengan jiwa-jiwa baru. Selanjutnya aku mau Tuhan, Tuhan yang menolong. Amin Bang Pen. Bulan depan suami bilang apa? Minggu depan ibadah ya dek, hah? Pek kaget. Serius bang, serius. Buat dulu kopi abang katanya. Itu ingat kali Bang Pen. Aku jalan ke belakang,
Aku balik lagi, dia tanya, mana kopi abang? Oh iya lupa. Dia tadi ngapain ke belakang? Mikirin cakap abang, ku gituin. Apa beneran minggu depan ibadah? Iya benar-benar. Minggu depan kita ibadah katanya. Sampai 3 kali aku tanya, tadi serius bang minggu depan ibadah? Serius katanya. Sumpah bang Pendi kayak luar biasa. Bahagianya itu nggak bisa terkatakan. Amin, Setelah amin. kita nyerah, Amin. bawa doa, suami yang ngajak ibadah. Puji Tuhan. Sekarang tinggal di Medan berarti. Iya di Medan. Tapi itu bang, ingat ya waktu aku ngomong ke dia, ya udahlah bang, karena aku bilang mau ibadah, dia bilang, ya udah sampein kalau mau pergi aku nggak larang, tapi ingat sekali pergi jangan kembali lagi. Itu aku sampai ngomong, ya udah aku juga nggak mau debat, aku juga ada doa, aku bilang besok kalau aku mati di luar, jangan coba-coba dipocongi dan jangan coba-coba dibacakan ayat-ayat yang kayak gituan, aku nggak mau. Buang aja. Kalau enggak, pergilah ke gerejaku dulu, bawa surat baptisku, bawa surat kayak naik CD gitu bang. Bawa kasih ke pendeta, bilang jemaatnya mati kalau pendetaku nggak mau ngurus aku, buang aja. Nggak usah dipocongin. Ya nanti aku ditangkap polisi katanya. Enggak, nanti aku buat surat wasiat biar sampean nggak ketangkap polisi, aku gituin. Yang penting jangan dipocongin. Di situ mungkin dia mikirnya, ini gimana gitu, kita Islam kok istri mati minta sakramen. Aku langsung bilang bang, kalau besok aku mati tolong disakramenkan. Di situ dia mulai kayak gimana ya, dia terus belajar yang aku tahu. Aku tanya, kenapa tiba-tiba minta ngajaknya ke ibadah? Iya bang, belajar yang buat patah hati, katanya itu yang di hadis tentang susu menyusui itu bang. Ya, 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 ya. Ya, nggak usah dibahas lah. Yang penting bisa Iya. nanti abang itu berkembang dan kesaksiannya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Tanpa harus juga menjelekkan yang lain gitu ya. Iya. Artinya Intinya kalau kan mau bang kita bilang, bilang, iya. intinya Tapi bang nanti, Bang, ibaratnya gini loh, gara-gara ayat itu tadi ternyata bisa buat dia memutuskan. betul, bisa buat ya berpikir untuk berpikir ke sana. Kok gini ya gitu kan. Banyak yang kayak gitu Kak Jela. Gitu. Aduh. Tapi Bang Pendi baru pulang loh, baru minggu-minggu kemarin itu baru pulang dari sana, dari Medan lagi. Ya, kita nanti Kak Jaila cari tahu di pernah dengar Cut Fitri nggak? Apa tuh kok bang? Cut Fitri. Kak Cut Fitri yang orang Aceh yang pernah viral itu loh. Iya iya iya, yang dijemput kan anaknya kan? Ya, ya. Betul. Nah, kalau kakak ada di Medan, besok kita hubungkan Kak Jaila sama suami supaya bisa bertemu dengan Cut Fitri sekeluarga. Nah, kita beberapa bulan yang lalu juga ada orang yang seperti kakak. Dia Kristen, terus dia mualaf. Ya puji Tuhan, karena mendengar kesaksian saya, akhirnya dia kembali. Nah, itu juga sulit sekali dia kembali. Sampai keluarga-keluarganya bilang, coba kamu dengar nih, Pendi Aceh bertobat, terima Yesus. Coba kamu dengar. Dia nggak menjelek-jelekan agamanya yang lama, coba aja kamu dengar. Tidak mau didengar, tapi secara diam-diam dia coba dengar. Nah, tidak lama kemudian dia ambil keputusan untuk ikut Yesus. Ya, puji Tuhan sama istrinya orang Jawa. Nah, tinggal di Medan, ikut Yesus. Nah, kita ketemu di tempatnya Kak Cut Fitri. Kita buat ibadah di sana. Nah, rencana kita Kak Jailain 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita buat persekutuan Murtadin Aceh di tempatnya Kak Cut Fitri. Nah, kalau Kak Jaila nanti ada waktu, nah, datang sama suami. Nah, nanti Oke bang. nanti Tapi saya hubungkan dengan suaminya Kak Cut Fitri nanti. tapi kan dari mulai bang Pendi sering live, sering saya bilang bang kapan ke Medan, kalau ke Medan pengen jumpa gitu. Baik, 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 baik.
Sering ke Medan nih, kita baru pulang dari Medan sama Bang JDP. Kita kemarin juga sempat ke Aceh, ke daerah Langsa, kota Langsa, Aceh Timur. Ya itu aku lihat juga tuh bang, Ah, yang di nah, jembatan kan. ya, nah habis itu kami kembali ke Medan. Nah sebelum ke Medan kami sempatkan masuk ke pesantrennya Ustadz Enjoy di perbatasan Aceh, dekat perbatasan di daerah Pakaran Susu. Nah, dari Ustadz Enjoy, selesai bertemu dengan Ustadz Enjoy, sharing-sharing di masjidnya Ustadz Enjoy, nah, kita kembali ke Medan sama Bang JDP. Nah, di situ kita malam-malam sharing bersama dengan Murtadin Aceh di warung kopi Cutnya yang ada di seputaran Setiabudi. Nah, dan Putaran Setiabudi ya bang. ya di seputaran Setiabudi. Nah, tapi Kak Cut Fitri nggak tinggal di situ. Dia Oke. lumayan dia lumayan jauh dari situ. Nah, dari selesai pertemuan dengan Murtadin Aceh, 2 hari kemudian saya sama Bang JDP ke Tapanuli Utara, ke Tapanuli Selatan, habis itu ke Riau. Nah, di Tapanuli Utara dan Taput dan Tapsel kita ada sekitar 5 hari di sana. 2 hari di Taput, 3 hari di Tapsel. Habis itu baru kembali ke Riau. Nah, mungkin 2 bulan kemudian kami akan kembali ke Medan karena kita buat PMA Persekutuan Murtadin Aceh di tempatnya Cut Fitri. Nah, Hmm, nanti aku coba. aku aku gini bang, karena sebelum kembali ke Kristen sama suami, waktu itu kami ada diundang, siapa nama ibu ini lupa, tapi aku tahu orangnya, aku tahu dia kerjaannya apa. Dia bilang gini, kalau mau datanglah sama Bang Jahit, gereja kita minggu depan ini pendetanya penginjilnya dari, dia bukan bilang pendeta tapi penginjilnya dari orang Aceh katanya. Aku langsung terdetak, apa ini orang Aceh yang ku ikutin di YouTube ya gitu. Aku bilang ke suami, boleh nggak bang kita datang ke Pelita? Ada apa di Pelita katanya. Itu loh bang Pendi itu. Waktu itu ya bang jangan marah ya. Hmm. Suami bilang apa iya kalau jumpa ku bunuh dia katanya. Tapi sekarang puji Tuhan Bang Pendi terfavorit di keluarga kami. Amin, amin, amin. Di Amin, amin. Pelita mana itu? Pelita mana itu? Di Pelita daerah Kampung Durian, Bang. Apa pernah berkunjung di gereja salah satu di sana, gereja di Pelita? Kampung Durian. Dari Medan Heeh. ke desa-desa ya? Bukan, nggak desa itu kota, Bang. Di kota itu masih. Di dekat Pasar. kantor polisi apa itu, Bang? Poltabes, Bang, Poltabes. Poltabes Medan. Heeh, di belakangnya. Lupa saya. Pak ini kali Bang Pendi, Siapa Bang? Pak Udin apa siapa? Siapa? Yang Yang dari Aceh. Pak Aliudin. Ya. Liudin mungkin. Kalau Pak Aliudin pendeta. Oh, dia penginjil juga Tapi ya. penginjil juga, dia sering ke daerah-daerah juga, dia sering ini juga kan. Ya, mungkin beliau Ya mungkin. bisa jadi ya. Sampai kuburu Bang Pendi kalau dibilang di sana gerejanya mengundang penginjil dari Aceh. Aku langsung kayaknya duh, kapan lah nih bisa jumpa. Tapi setelah dibaptis kan baru 3 bulan Bang Pen kami kembali ke Kristen. Mm-mm. Itu tetap kutunggu kabar dari kawan-kawan. Aku langsung bilang kalau ada penginjil namanya Aceh namanya Pendi asal Aceh ya, kabarin ya. Kenapa kata orang tuh? Pengen jumpa. Bisa dibilang dari semua apologet cuman Bang Pendi lah superhero-ku, bisa membakar Amin, semangat lagi gitu. amin, amin. Sekarang sama suami ibadah di mana? Di GBI Bang, GBI di resort Bang. GBI Resort, Mm-mm. rumah persembahan. Iya, tapi belum jadi jemaat Bang karena kita belum pengukuhan pernikahan. Iya, iya, iya. Saya pernah di pelayanan di GBI Resort yang ini yang di cabang Metro, Metro.
Enggak ngomong abang, kalau ngomong Tahu GBI Metro? enggak sih, cuman kalau abang ngomong, aku ngomong ke suami pasti suami cari tahu. Sudah lama, waktu itu belum bertobat. Orang kakak sama abang belum bertobat waktu itu. Iya memang sih, Nah, baru ini 3 bulan. kami ada rencana juga dengan GBI Metro yang di bawahnya lagi, namanya Pak Tarigan. Nanti saya hubungkan orang kakak juga kalau bisa dengan Bang Tarigan supaya bisa lebih lebih diajarkan lagi nanti pendalaman Alkitab. Ini suami istri ini juga sangat rajin pelayanan. Dan puji Tuhan banyak daripada jemaatnya Bang Tarigan ini itu dari murtadin, ada beberapa dari murtadin. Coba nanti saya bicarakan dengan Bang Tarigan juga ya. Beliau seorang gembala tapi sangat rajin melakukan pelayanan, mengunjungi jemaat-jemaat maupun orang-orang yang baru bertobat. Saya beberapa kali melayani jemaat daripada Pak Tarigan ini yang belum terima Tuhan ya. Mereka sudah injili tapi belum menerima sepenuhnya. Begitu saya sama Bang JDP ke Medan, kami diundang datang ke rumahnya. Nah, waktu itu kami melayani seorang ibu, di mana ibu ini bertobat menerima Yesus gara-gara mendengarkan pujian. Dia sering sekali mendengarkan pujian, sehingga hatinya sangat damai sekali. Nah, akhirnya dia beranikan diri mengunjungi sebuah gereja. Nah, gereja yang dia kunjungi tidak berani menerima dia, takut. Akhirnya diterimalah oleh Bang Tarigan, tapi belum jadi Kristen. Akhirnya Bang Tarigan hubungi saya, kita datang, kita layani, ya puji Tuhan. Akhirnya terima Yesus. Beberapa hari kemudian, setelah diajari, ya puji Tuhan sudah dibaptis sekarang di tempatnya Bang Tarigan. Nah, nanti coba kita hubungkan juga. Itu juga gereja resort Kak, GBI Persembahan ya, yang besar itu kan. Iya. Itu bang awalnya ke sana beneran kami kayak betul-betul mana ya, aku juga nggak ngerti, aku kan mantan HKBP bang, suami minta di karismatik, diajak ke sana, kita betul-betul kayak seperti orang linglung, pergi sendiri tanya-tanya. Hari pertama datang gagal, itu satpamnya kan Islam semua bang. Iya betul. Mereka kaget gitu, aku pakai jilbab datang, ibu mau ngapain? Pengen dibaptis gitu. Satpamnya ngomong tolong buka jilbabnya bu, nggak enak sama yang lain. Nggak aku buka. Terus hari kedua datang gagal, hari ketiga datang kita masih bingung. Waktu ke hari ketiga datang mereka lagi doa buka puasa, ibadah buka puasa. Terus karena masih ibadah ya kita ke kantin nih, duduk-duduk nunggu. Ternyata ada ibu-ibu pelayan di situ. Dia tanya, ibu mau jumpa siapa, karena pakai jilbab kan semua mereka tanda tanya. Iya. Nah, jadi kita bilang kita kepengen dibaptis, caranya gimana ya? Kenapa tiba-tiba mau ke Kristen ini bu? Bukan tiba-tiba, sudah lama. Suami juga sekitar 4-5 tahun sudah ateis. Ini sudah keputusan mantap kita mau dibaptis. Oh ya udah bu, kalau gitu nanti saya jumpakan dengan pendeta saya. Itu dia bilang gitu. Selesai ibadah buka puasanya, ibu tuh tadi jumpain ke pendeta. Habis itu kita diarahkan, langsung dibilang nggak usah belajar, langsung baptis aja ibu sama bapak, karena saya lihat sudah ada Roh Kudusnya, nanti baru belajar katanya gitu. Jadi ini rencana mau ikut belajar Komsel. karena kan syarat pengukuhan pernikahan katanya harus punya surat komnya ya, iya bang ya. Itu tergantung dari gereja masing-masing aja itu. Jadi ada yang mereka mengharuskan itu supaya benar-benar ikut belajar. Jadi ada orang yang ibaratnya cuman asal sebagai sakramen tapi dia tidak belajar benar-benar. Nah, mungkin di gereja itu membuat itu supaya benar-benar ikut belajar dan dia benar-benar mengerti, baru mereka mau gitu memberikan sakramen itu gitu.
Kak. Jadi masing-masing gereja berbeda gitu. Jadi gereja itu menentukan seperti itu karena mereka punya aturan yang ketat untuk jemaatnya supaya benar-benar mereka itu bukan asal gitu, tapi benar-benar ngerti dan belajar firman Tuhan gitu. Nah, supaya benar-benar imannya kuat baru pengukuhannya gitu, Kak. Nah, Oke. jadi kakak saya sarankan ikut belajar walaupun belajar sendiri di rumah juga sambil baca dan berdoa sama suami sama-sama belajar atau bertanya gitu kalau memang tidak tahu gitu kurang mengerti ya mungkin kan bisa bertanya gitu sama teman-teman yang lebih mengerti. Nah, nanti di komsel itu atau di komunitas itu nanti kakak bisa banyak bertanya yang kakak nggak ngerti. Gini, kita orang Batak banyak kita memang rajin ke gereja. Kita cuma dengar pendeta berbicara. Tapi kadang-kadang kita tidak rajin untuk membaca ulang dan mengerti. Banyak juga yang kayak gitu. Gitu. Makanya akhirnya mereka bisa jatuh ke ya seperti kakak saya bilang hilang gitu. Karena kakak tidak paham sekali bagaimana kekristenan itu menurut saya ya gitu kenapa kakak jatuh. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar paham kekristenan siapa Yesus dan bagaimana kekristenan itu saya kira kakak nggak akan mau meninggalkan itu gitu saya yakin itu. Nyesal pun bang. Iya pasti ke belakangnya nyesel. Nah tulang saya ada kayak gitu Kak, ya. Dan tulang saya ada kayak gitu. Dia karena suami gitu ikut. Terakhirnya balik gitu. Sekarang pariban saya itu dua-duanya itu perempuan ya ke gereja. Dan tulang saya balik ke gereja gitu. Gitu. Jadi ketika mereka semakin mengerti, ya mereka akan tahu. Dan anak-anaknya ya memilih untuk ke gereja gitu. Anaknya sekarang udah pada kerja dan mereka udah kembali udah udah dibaptis sudah ini sudahlah gitu yang tadinya mereka ya karena nantung saya ini menikah dengan cara itu dan bapaknya muslim ya, tapi akhirnya anak-anaknya ikut jadi Kristen sekarang gitu Kak. Iya. Iya, itu kayak Bang Pendi bilang tadi ya kan, yang penting nggak menjelekkan agama masa lalu. Jujur dari semua, kalau Bang Pendi kadang live-nya sebentar, kadang dalam mobil, kadang di jembatan, kadang di mana, kadang di hutan gitu kan. Aku dengerin, aku tetap hadir tapi aku dengerin. Satu kata-kata dari Bang Pendi itu pernah aku tanya, kenapa ya Bang Pendi kalau diapain orang gitu nggak pernah balas? Dijawab Bang Pendi, buat kakak Jaila, kenapa? Karena saya sudah selesai dengan diri saya. Itu kayak aku kagum gitu, iya ya, kok bisa ya gitu. Kan ada Bang Pendi ngomong gitu kan? Iya, betul. Hari Bang ini juga Pendi saya sudah sering ngomong selesai gitu. dengan diri sendiri. Jadi kalau yang buat suami kagum sama Bang Pendi, pembacaan ayat-ayatnya yang waktu masih di agama yang silam itu, cara membacanya sampai sekarang masih fasih, itu yang buat suami kagum. Oh, dia berpikir kalau sudah Kristen udah lupa. Karena kan suami biarpun taat nggak sefasih Bang Pendi gitu. Jadi kadang-kadang ada yang masuk debat sama Bang Pendi, kadang-kadang Bang Pendi bilang cara bacamu salah gitu. Kita berdua ngedengernya senyum-senyum gitu. Jadi kadang suami ngomongnya gini, diajarinya pula si Pendi cara baca gitu. Jadi itu yang buat kagum. Makanya dari mulai aku ngikutin Bang Pendi di YouTube, pada saat itu masih YouTube ya. Iya. Awal-awalnya tuh Bang Pendi, kan suami marah-marah terus, dia suruh matikan. Aku bilang enggak, nanti aku pakai handsfree. Pakai handsfree, bising tahu katanya. Ajaran-ajaran kayak gitu didengerin. Aku pakai handsfree. Besok-besok aku buka lagi, nggak pakai handsfree. Tapi lama-lama suami tengah malam aku udah tidur, dia pegang handphone, dia nonton ulang Bang Pendi punya siaran. Aku mulai senyum-senyum tapi pura-pura nggak tahu gitu. Besok gitu lagi dia buka lagi. Bayangkan Bang Pendi,
kurang lebih 5 tahun ateis, kayak mana kita nggak punya Tuhan. Ya, ya, ya. Nah, ada yang pertanyaan saya, apa yang membuat orang kakak sama abang ya? Apa yang Kak Jaila dengar waktu itu sehingga membuat orang kakak itu, pertama sekali kakak ya, berkobar-kobar imannya tumbuh kembali. Itu tadi Apa yang yang saya abang bilang, sampaikan waktu itu? akulah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ bang, jujur aku sampai nangis. Aku mikir, ini orang Aceh ya, dilahirkan Islam. Dia tahu mana jalan yang benar. Kenapa aku lahir di Kristen? Imanku ku jual. Dari mulai Bang Pendi bilang gitu, beneran aku nangis. Besok pas buka handphone, video abang lagi yang lewat, abang ingatkan lagi ayat itu. Itulah yang membuat bang semangatku berkobar lagi. Jadi cengeng gara-gara Bang Pendi. Nah, ini saya sangat bersyukur ya. Nah, kenapa saya bersyukur? Saya sering sekali bilang sama Bang Nabirong ya. Bang Nabirong juga ingatkan saya. Nah, apa yang saya bilang? Saya apapun yang saya bahas itu kembalinya kepada Yohanes 14 ayat ke-6. Bahkan ada orang yang bilang kepada saya dan saya tanya sama Bang Nabirong. Orang berkata kepada saya, Pendi, kamu ini tidak lepas daripada Yohanes 14 ayat ke-6, nggak naik kelas kamu. Itu terus. Lalu saya berkata kepada orang itu, kenapa saya selalu membahas Yohanes 14 ayat ke-6? Karena ayat ini sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Yang namanya manusia butuh jalan, butuh huda, butuh petunjuk. Huda linnas, huda ini linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita tidak mendapatkan petunjuk, kita tidak mendapatkan jalan, kita akan tersesat dan kita tidak akan sampai di tujuan. Diterima puji Tuhan, tidak diterima tidak masalah. Yang jelas pasti ada saja orang baru yang mendengarkan channel saya, baik di YouTube maupun di TikTok. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu dal abi illal bi. Nah, lalu saya minta pendapat Bang Nabirong. Bang Nabirong bilang, tidak usah pedulikan orang lain, Bang. Sampaikan saja apa yang harus abang sampaikan. Abang yang lebih tahu. Itu kata Bang Nabirong waktu itu. Iya, Bang ya? Ya. Iya. Dan puji Tuhan, nah salah satunya adalah Kak Jaila mendengarkan apa yang kita sampaikan, yang sering kita ulang-ulang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, akhirnya Kak Jaila ditangkap Tuhan lewat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, Terus yang Bang Pendi bilang lagi ayat yang ini ya, itu memang betul-betul buat aku jadi terdiam. Tapi Bang, mungkin gak semua orang pernah ngerasain nangis tanpa suara, hanya air mata yang keluar. Itu udah aku rasain karena dari Bang Pendi ngomong. Yang pertama yang tadi, Yohanes 14 ayat 6. Yang satu lagi yang Bang Pendi bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Itu memang luar biasa Bang. Itu beneran Tuhan memilih suami sama anak. Luar biasa. Amin, amin. Sedih, bahagia, bercampur aduk. Semuanya yang benar-benar Bang Pendi dipakai Tuhan. Yang pertama buat membakar lagi semangatku yang udah lama nggak, ya udahlah mikir dan nyerah, udahlah memang nggak bisa kayaknya. Tapi setelah dengar channelnya Bang Pendi, saya balik lagi terbakar semangatnya, dan suami juga mikir, iya ya, bukan aku yang pilih Tuhan ya, Tuhan yang pilih aku katanya. Dan itu Bang, kemanapun aku kalau naik lihat TikToknya siapapun dia, aku kan tetap bilang shalom. Jadi orang mikir ini pakai jilbab kok bilang shalom. Nanti ditanya, aku bilang petobat baru gitu kan, diundang naik untuk bersaksi. Aku tetap bilang, awalnya terbakar balik semangat itu dari Bang Pendi. Yang kemarin pun dari Raja Debat ditanya, aku bilang channelnya Bang Pendi yang buat aku terbakar lagi. Sama ini Bu Lina Wijaya ya.
Aku juga bilang kan ini semua dari Bang Pendi. Luar biasa cara Bang Pendi pelayanan itu ya, memang betul-betul nggak menjelek-jelekkan orang. Satu lagi yang buat aku itu kagum sama Bang Pendi, dihina, dimaki, kok bisa diam ya gitu. Pertanyaanku sama Bang Pendi, Bang kok nggak balas ya? Aku udah selesai Kak Jaila sama diriku sendiri, ini luar biasa. Terus ke channelnya Fatima Stanker, aku juga bilang semangatku bertobat karena Bang Pendi. Makasih banyak loh Bang Pendi. Ya, sama-sama, sama-sama. Waktu itu lagi nonton tengah malam ya di tayangan ulang dari TikTok ke YouTube kalau nggak salah. Itu Bang Pendi promosikan channelnya Bang Nabirong, suruh ikutin gitu kan buat penonton. Aku ikutin, aku cepet-cepet ikutin juga Bang Nabirong. Sampai suami bilang apa? Makasih nih. Suami bilang apa? Loh jadi siapapun apapun yang dibilang Bang Pendi diikuti, nggak semua lah Bang. Kalau aku lihat itu bagus ya aku ikutin. Tapi selama ini yang aku perhatikan Bang Pendi kalau ngomong tuh semua benar kok. Kan nggak salah kita ikutin gitu. Makanya kadang kalau di channelnya Bang Pendi ada yang menghujat-hujat Kristen, aku langsung masukkan komen. Kalau mau tahu banyak masuk aja ke channelnya Fatima Sa'diah Stanker. Nah di situ mereka kan berani jawab gitu. Maksudku jangan Bang Pendi satu orang gitu kena maki, kena hina, diam aja. Kalau mereka berani masuk aja ke sana gitu. Tapi betul-betul lah Bang, makasih banyak. Nggak terbilang gitu. Karena banyak kayak Christian Prince itu udah memang betul-betul seniornya ya. Aku kasih tunjuk channelnya ke suami malas karena harus membaca kan. Kalau sama Bang Pendi aku kasih tunjuk dia marah-marah. Tapi giliran tengah malam udah tidur dia buka channelnya Bang Pendi. Dia nonton, puji Tuhan, dia mau. Malah dia yang ngajak Bang. Kalau Amin. orang Mana bilang suaminya sekarang? Suaminya mana sekarang? bobo, Oh, bobo. mungkin Udah dia tidur. apa? Jangan dibangunin lagi. Jangan dibangunin lah, biarin lah Kak. Nanti aja kapan-kapan kalau bisa nanti ketemuan, kalau udah nanti connect sama Kak Fitri, itu mudah nanti tahu Bang Pendi bakalan ke Medan atau enggak gitu. Bisa ketemunya nanti di situ. Ya, Aku Iya. cuman memang Kak ditanya Jo. orang, kan ditanya orang Bang Pendi, Bang Nabirong, emang kalau jumpa sama si Pendi Aceh mau ngapain? Nggak ada, cuman mau salam, mau bilang terima kasih, cuman mau ngomong terima kasih secara langsung buat Bang Pendi. Amin, amin. Apa itu nggak apa-apa itu artinya gini sih, kita juga tidak harus mengidolakan seseorang, tapi apa yang dia sampaikan menjadi berkat buat kita ya tidak ada masalah untuk kita hargain gitu, atau untuk menjadi teladan bagi kita ya kan, menjadi satu panutan kita untuk bisa belajar dari mereka. Kayak Bang Pendi, saya banyak belajar sama Bang Pendi ya. Banyak saya belajar sama Bang Pendi bagaimana ketika kita telah membaca firman itu lalu menerapkannya dalam hidup kita sendiri di sehari-hari. Nah ini menjadi bukan sekedar pengetahuan gitu. Banyak orang mungkin berpengetahuan ya, tahu wah bisa menjawab, tetapi apakah itu bisa dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? Ya ini yang paling penting Kak, gitu ya. Nah kalau saya mengidolakan Bang Pendi salah satunya di situ, gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana dia menerapkan firman itu dan hidup di dalam kehidupannya dia. Bagaimana dia mengimaninya, bagaimana dia menjelaskannya ke saya. Bukan menjelaskan secara maknanya, bukan. Bagaimana dia melakukannya, menjelaskan saya mengimani ini dan terjadi seperti ini gitu. Nah itu yang saya banyak belajar dari Bang Pendi. Nah mungkin kalau pengetahuan mungkin Bang Pendi serahkan udah Bang Nabirong gitu. Dia banyak tanya sama saya gitu. Tetapi apakah pengetahuan itu menjadi tolak ukur terhadap keimanan saya? Tidak. Yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah kita jadi pelaku atau tidak. Jangan kita pintar khotbah, kita pintar ini, pintar itu, bisa ini, tetapi di rumah kita ribut mulu. Besok-besok
gitu. Berantem melulu di rumah, nggak mau ngalah, masih egois. Nah, ini yang harus kita pelajari, gitu. Ya. Gorengan laku katanya. Gua yang digoreng Bang Lamer, gua digoreng, nggak laku gorengannya. Nah, begitu juga sebaliknya Nah, ya, Kak Jaila ya. Saya banyak belajar firman sama Bang Nabirong. Nah, Bang Nabirong ini kalau ajarin saya tentang firman, itu seperti ngajarin anak kecil. Saya tanya ulang-ulang dan dia dengan sabar menjawab setiap pertanyaan saya. Dan saya catat, apa yang saya tanyakan itu dijelaskan, saya catat. Jadi kita ini saling memperlengkapi. Nah, jadi saran kita sama Kak Jaila, 3 hal yang harus kakak lakukan. Yang pertama baca firman, mau mengerti atau tidak mengerti baca firman. Setelah baca firman, renungkan firman. Setiap firman yang Kak Jaila baca bersama dengan suami, renungkan. Habis itu apalagi yang perlu dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Doa ini sangat penting. Karena ketika kita berdoa, kita lagi berbicara dengan Tuhan. Itu penting sekali, kita bicara sama Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Bahkan kita harus lebih banyak curhat sama Tuhan bila dibandingkan dengan curhat sama manusia. Karena kalau kita curhat sama manusia, kita cenderung nanti pada akhirnya kita akan kecewa. Tetapi kalau kita sering curhat sama Tuhan, selesai curhat sama Tuhan, kita memang benar-benar mendapatkan satu kelegaan yang luar biasa. Ada satu kelepasan selesai kita curhat sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa. Yang pertama, baca Alkitab, renungkan setelah membaca. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, berpuasa. Nah, Kak Jaila perbanyak 3 hal ini bersama dengan suami. Nah, kita ingin Kak Jaila juga dipakai Tuhan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi Kristus. Nah, dengan banyak puasa, dengan banyak baca Alkitab, kita bisa mengontrol emosi kita. Karena firman Tuhan inilah yang bisa mengubah tingkah laku kita. Firman Tuhan ini yang bisa mengubah hidup kita. Firman Tuhan ini yang bisa mengubah pola pikir kita. Firman Tuhan ini yang bisa menjaga emosi kita. Kesaksian orang tidak bisa mengubah tingkah laku kita. Kesaksian orang tidak bisa mengubah perilaku kita, tidak bisa mengubah pola pikir kita. Tetapi dengan kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan ini bisa mengubah tingkah laku kita. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita lagi mendengar suara Tuhan dan Tuhan lagi berbicara dengan kita. Di saat kita berdoa, kita lagi berbicara kepada Tuhan. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita lagi mendengar suara Tuhan karena Tuhan lagi berbicara sama kita. Nah, itu yang harus Kak Jaila bersama dengan suami lakukan. Sehingga menjadi berkat bagi anak, menjadi berkat bagi tetangga, dan menjadi berkat bagi lingkungan. Sehingga orang melihat kita, oh ini ada perbedaannya, kok berbeda ya dia dengan orang Kristen yang lain, kok berbeda ya dia dengan petobat yang lain, pokoknya kita ini sangat berbeda. Nah, setelah itu apabila kita benar-benar di dalam firman, kita membaca firman, kita berdoa, kita sering berpuasa, artinya kita sudah benar-benar di dalam firman. Dan apa yang menjadi kebutuhan kita, firman sediakan, Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Jadi ketika kita tinggal di dalam firman, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan dari Dia, itu akan diberikan kepada kita yang menjadi kebutuhan kita, bahkan keperluan kita pun akan dicukupkan oleh Tuhan, bahkan diberikan kelimpahan. Nah, ini ya Kak Jaila ya, tetap semangat, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak berdoa, banyak puasa dan memuji Tuhan. Satu lagi, Bang Pendi, ya, suami sudah bangun. oh siap. Nih Bang. Halo Bang Pendi, Bang Halo Nabirong. Bang, salam Bang, sehat Bang? Shalom, horas lek. Sampai bangun lek. Iya. Sampai terbangun jadinya lek.
Iya. mau nanya untuk sama Nabi Rong. Kalau boleh tahu apa namanya? Kalau di gereja itu sekte atau aliran gereja apa orang Bang Pendi sama Bang Nabi Rong gitu? Kalau saya Kita di Kristen ya kalau Protestan ya, kita Kristen Protestan, kita tidak terlampau, kita tidak ini dengan denominasi antar gereja apapun, karena kita satu di dalam Kristus, gitu. Jadi kita itu adalah satu pohon seperti yang Yesus katakan, dia adalah pohonnya dan kita adalah cabang-cabangnya. Pastinya ada cabang yang kecil, yang besar, ya, dan juga cabang-cabang yang ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Tetapi kita masih dalam satu tubuh Kristus, itu yang paling penting, Bang Jahit. Ya, gitulah itu. Jadi selama itu dia sejalan dengan Alkitab, kita tidak berpatokan kepada yang namanya denominasi atau gereja apa, tidak. Yang paling penting, apakah kita bertumbuh di gereja tersebut? Apakah kita bisa hidup bertumbuh keimanannya, pengetahuannya di gereja tersebut? Itulah yang kita ikuti sementara ini. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kamu harus gereja ini, gereja itu, dan gereja ini. Tetapi ikutlah aku, katanya. Bukan ikut hamba Tuhan, bukan ikut gerejanya, bukan. Gitu. Tetapi ikutlah aku, gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi apa perintah di dalam Alkitab ini, saya rasa semua gereja pasti sama Alkitabnya, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau masalah denominasi itu kadang-kadang ada aturan-aturan gereja yang mereka memang gitu ya, mereka membuat satu aturan. Contohnya kayak tadi nih, kakak kan bilang gini, kami harus belajar dulu di KOM, nanti baru bisa nanti untuk di pengukuhan perkawinan. Ya, itu aturan gereja, Bang. Supaya apa? Saya paham. Supaya tidak main-main. Artinya ketika kita benar-benar mau menyerahkan diri, kita benar-benar mau pengukuhan, itu kita mengerti dulu firman Tuhan itu, kita tahu dulu gitu. Nah, setelah kita tahu, bukan artinya cuma hanya sekedar tahu, tetapi bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, gereja itu agak ketat untuk itu, supaya benar-benar umatnya masyarakat gerejanya itu, anggota gerejanya itu benar-benar mengerti firman Tuhan, supaya bisa dia tahu dan melakukannya dalam keseharian. Itu, Bang. Jadi ada sedikit gimana ya? Memang sih yang kayak yang Bang Nabirang bilang itu benar. Cuman ada yang saya lihat di gereja yang kami jalani ini masih mengganjal di hati gitu. Yaitu dengan gimana ya? Gimana ngucapinnya? Tunggu. Ini agak sensitif dikit, kalau bisa nanti lewat DM aja menjelasinya. ya Kenapa banyak penghujat kan Bang Pendi? ya betul. Oh, boleh nanti. Nah, nanti bisa sih, gampang nanti kalau mau itu DM saya aja. Banyak memang teman-teman yang kadang-kadang nggak mau nanya di sini, dia DM saya untuk belajar. Dari Aceh pun Bang Pendi juga tahu, banyak yang dari Aceh ya, ibu-ibu yang apa, Bang saya nanya ayat ini dong, Bang saya ini dong, saya nggak ngerti gitu. Nggak apa-apa gitu. Iya. DM saya aja, nggak apa-apa di ini. Kak Jaila sudah berteman sama Bang Nabil, nanti bisa DM. Belum. Saya masih berteman sama Bang Pendi, belum berteman ke Iya. Bang Nabi, nanti diikuti. Iya. Saya udah ikuti kakak nih, gitu. Oh ya, Gitu. oke. Iya. Karena kan bukan apa, nanti orang yang nggak ngerti pelintir sana pelintir sini, nanti terakhir kita dihujat lagi gitu kan. Jadi Iya. Jadi tapi kalau saya agak terlambat buka, kan saya kadang kerja ya Kak, jadi saya nggak buka aplikasi gitu kan. Mohon dimaklumin aja. Nanti saya akan jawab, pasti saya akan jawab. Biasanya saya pasti jawab sih kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kayak gitu, saya jawab. Baik Kristen mau Islam juga saya jawab, saya suka jawab di DM. Nggak apa-apa itu Kak.
Terima kasih Bang Nabirong. Dalam Ya, nanti DM saya. Saya udah ikutin kakak kok. Oke, oke. Gitu ya. Saya ikut balik lagi. Oke, gitu aja nanti lanjutan layak jahit sama kakak. Ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke. Ya. Biar lebih enak nanti kita belajarnya. Iya. Kalau memang mau belajar gampang. Berarti sudah bisa, Bang Jai sudah bisa makan PPK? Belum bisa. Hah? belum bisa nerima itu, Bang. Jangan dulu, jangan dipaksa, nanti jadi mahal loh. Susah di Medan aja udah diprotes orang. Oke, itulah gampang lah itu nanti. Yang penting sehat-sehat dulu lah. Laiku gitu. Tapi ada tamu juga nih, M Jun, Bang. Shalom. Silakan. Kakak atau abang nih? Yang mana nih yang M mau Jun ya? Jun ya? M Jun atau Sis Audrey? Audrey nggak apa-apa, dia udah ini kali, udah PW, mungkin udah ngantuk. Udah habis live itu tadi. Kak Jun. Ini juga kepencet mungkin ya Kak Jun. Enggak, minta naik tadi Kak Jun. Ya. Bang Jun. Kakak Jaila tobat nasuha, jangan sampai terjerumus kayak Fendi. Oke. Inilah yang dinamakan dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu artinya tobat dengan sungguh-sungguh. Tapi ada satu peristiwa yang terjadi di balik tobat nasuha. Jadi jangan sekedar ngomong tobat nasuha. Kalau ditanya nanti apa itu tobat nasuha? Ada satu kisah yang sangat luar biasa tentang tobat nasuha. Nasuha ini nama orang. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Sehingga banyak orang yang ikutan, oh tobat nasuha kamu, tobat nasuha ini. Ketika ditanya, apa itu tobat nasuha? Nggak bisa jawab, nggak bisa menceritakan cerita yang sesungguhnya di balik tobat nasuha, kalimat tobat nasuha. Kecuali orang-orang yang pernah mondok, yang pernah di pesantren, baru tahu kisah apa di balik tobat nasuha, kalimat tobat nasuha. Nggak kenal si Nasuha bang, dia nggak tahu kisahnya si Nasuha ini. Kenapa dia? Nggak tahu dia, nggak tahu. Memang baru dengar ini tuh, Bang. Itu kisahnya gimana itu, Bang? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu nama orang bang, tobatnya si Nasuha gitu. Itu artinya sebenarnya gitu. Ya. Itu cerita bang, Nasuha ini punya dosa yang sangat besar bang. Tapi simpang siur juga ya, karena banyak orang yang tidak paham. Nanti kalau kita ceritakan, karena saya Kristen, dianggap dusta. Ini enak cerita ini dengan ustadz, apa itu nasuha? Maka ustadz akan menjawab. Itu pun ustadz yang tahu. Kalau ustadz asal-asal tidak tahu juga dia. Bang Jaila tidak pernah dengar kan apa yang saya sampaikan ini kan tentang nasuha kan? Iya, baru ini jadi menggelitik jadinya jadi penasaran gitu. Yang abang tahu tentang nasuha ini apa? Tobat yang sungguh-sungguh kan? Iya, Nah, yang bukan. tobat sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi. Iya, itu benar. Tetapi ada kisah di balik tobat yang sungguh-sungguh ini. Karena nasuha ini nama orang yang bernama Nasuha. Nah, banyak orang berpikir Bang Pendi, Nasuha itu istilah. Tobat yang sungguh-sungguh istilahnya Nasuha. Dia nggak tahu Nasuha ini apa. Bukan. Gitu. Dipikir itu satu istilah gitu. Iya. Bukan, Dia itu bukan berpikir istilah, itu nama orang. Nah, nama itu orang. karena ada kisahnya gitu. Ada kisahnya. Banyak orang nggak tahu. Jadi orang berpikir seperti Bang Nabirong bilang, ini kisah. Benar kisah. Kisah pertobatan Nasuha. Orang berpikir istilah Bang ya, seperti Bang Nabirong bilang barusan ya. Orang Tobat berpikir, si Nasuha itu paling gampangnya lah. Biar kita mengerti tobatnya si Nasuha. Kayak si Nasuha lah kau tobatnya gitu. nah, itu bukan istilah Bang Jaila. Oh, ini memang istilahnya kan kisah yang namanya kisah itu kan sejarah gitu ya kan, Bang ya. Kalau nggak Betul. salah ya.
Nah, betul. itu sejarah dari Sejarah gini Bang Jaila, sejarah bertobatnya si Nasuha. Ini misalnya begini, bagaimana sejarah bertobatnya si Jaila, Bang Jaila. Nah, Abang akan ceritakan, tetapi Abang benar-benar tidak melakukan lagi, tidak mengulangi lagi. Jadi ketika si Nasuha ini bertobat, dia bertobat sungguh-sungguh, dia benar-benar menyesal terhadap satu kesalahan yang sangat besar yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Nah, ini dia. Jadi kisahnya itu sangat menarik, Bang. Itu sangat membuat saya takjub dengan kisah si Nasuha ini. Tapi banyak orang yang tidak tahu karena orang berpikir seperti Bang Nabi bilang barusan, orang berpikir itu hanya istilah, padahal bukan. Jadi kisah teringatnya Bang, kisahnya ini dari negara mana gitu Bang? Daerah Arab. Oh. Oke. Nanti kalau umpamanya gini, kalau maksudnya gini loh Bang, kalau Abang agak keberatan menceritakan yang detail, nanti bisa saya naikkan nanti saya pertanyakan ke roomnya ke Stenker atau ke siapa ya, Fatimah Sa'diyah gitu, orang tuh lebih paham sejarah yang dulu-dulu gitu. Betul. Bukan maksudnya saya itu meniadakan Abang, enggak seperti itu. Betul. Cuman Dan di gini Bang Jaila, di sana itu mereka berani bicara vulgar ya. Mereka berani karena kan mereka tidak buka kamera ya. Iya, memang nggak kamera, memang. Mereka berani. Nah, coba tanyakan sama Ibu Fatimah, tahu nggak apa itu tobat nasuha? Oke. Jadi ada pembelajaran sedikit, ada PR sedikit, jadi penasaran gitu. Iya. Nanti Abang DM Bang Nabirong kasih nomor WA nanti. Nanti kita teleponan sharing-sharing. Iya. Ini sudah jam 3 lewat, kita tutup. Iya. Kita tutup aja. Oke. Sis Audrey, ada yang mau disampaikan? Sis? Udah tidur itu, udah capek itu. Oke, Bang Jaila, Abang sehat-sehat Bang ya. Nanti kapan-kapan kita, kalau saya ke Medan lagi kita ketemu Bang. Amin. Tunggu. Ya siap. Suaminya Cut Fitri itu Marga Junta. Kita ketemu nanti di tempatnya Cut Fitri. Nanti dari DM aja nanti Bang. Iya. Baik Bang ya. Terima kasih banyak Bang ya. Untuk malam ini buat Bang Pendi sama Bang Nabirong, terima kasih pencerahannya. Baik. Ya, sama-sama Bang. Ya, sehat-sehat selalu ya, Bang Go ya. Ya, sehat selalu Bang. Tuhan berkati. Amin. Kita turunkan ya, Kak ya. Kita Iya Bang. Salam Bang Pendi. Salam Kak Jaila, salam Bang Jaila. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke Bang, ditutup lah. Oke. Kak Yelmi Tato bilang, saya kira Nasuha ini bla 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 bla. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah nonton live ini, yang sudah membagikan live ini, yang sudah memberkati Komal ini, yang sudah tetap layar. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu, sukacita selalu dalam Tuhan, dan selalu semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom. Bang, kita tutup sama-sama Bang ya. Ya, siap.